Selamat pagi Pak Kepala. Pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya. Jadi ini ada tugas terkait dulu beberapa yang perlu saya sampaikan terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan negara kebajikan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan dan izin mencatat. Baik, yang pertama Pak Kepala, bagaimana selama ini cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau judikan moral? Bagaimana cara membedakan? Oh iya. Nah, kalau saya Rangga, Iya. ini luar biasa. Selamat Rangga sudah mengadakan 8 ya. Iya. Ini udah modul berapa? 3.1. Sudah menjelang berapa bulan sudah? Udah sampai bulan 12 kan? 12 ya. Tinggal 3 bulan lagi ya sudah. Nah, kaitan ini memang ini kalau dari pimpinan itu ini menjadi salah satu pekerjaan terberat dalam pertimbangan terberat dalam mengambil keputusan. Karena harapan kita keputusan ini kan betul kita tidak bisa membagikan semua orang, tapi dengan keputusan ini juga kita bisa berada pada realnya. Nah, untuk membedakan dilema etika dan kewajiban moral ini lebih kepada bagaimana berpatokan pada nilai-nilai kita bukan. Jadi dalam misalnya ada prinsip ya, prinsip keimanan kita, bagaimana kita berusaha untuk berada pada realnya. Kalau dilema etika ini lebih kepada saya merasa saya ini merasa pengambilan keputusan ini lebih ke diri ya. Di etika itu ada dua pilihan, dua pilihan. Kadang ada kecenderungan gitu. Misalnya ini saya ini ada kedekatan secara personal, ini tidak personal kan kita mau mengambil kebijakan. Nanti gimana kalau saya ngambil kebijakan yang ini, nanti dia akan tersinggung nih. Kalau yang ini dia mungkin oke. Jadi ada di situ dilema pilih A atau B. Nah, tapi itu yang terjadi. Kalau kebijakan moral itu ada personal, kalau barang kata ketika kita mengambil sebuah keputusan maka akan dapat bonus sesuatu. Oke. Nah, itu. Itu. Saya kayak PDB itu bujukan moral. Walaupun juga ada dilema etikanya. Jadi bujukan moral ini berdampak pada dilema etika. Jadi begitu. Jadi gitu. Jadi kalau menurut saya itu yang saya rasakan ya, bujukan moral ini berdampak pada dilema etika. Dan juga ketika dilema etika ini bonusnya bujukan moral. Oke. Gitu. Karena ketika kita dalam perusahaan A, kadang orang datang beli sesuatu. Nah ini beli apa? Itu dia yang saya bedakan. Ada yang kita dapat atau tidak? Iya, efeknya gitu. Dan lebih itu lebih kepada materi dan kemudahan hal-hal lain. Kemudian yang kedua, bagaimana selama ini pengambilan keputusan yang Bapak, terutama dalam kasus-kasus yang ada dua pilihan yang sama-sama betul, sama-sama nilai kita dua-duanya betul. Bagaimana caranya selama ini dalam pengambilan keputusan itu? Saya punya prinsip begini, dalam bekerja itu itu yang saya jalankan dalam kepemimpinan ya. Jadi ilmu kepemimpinan itu kan adalah ilmu kolaborasi, ilmu kerjasama, ilmu jejaring. Ya. Jadi saya dalam ini saya nyaris tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Saya akan diskusi dengan tim saya sampaikan ini kondisinya. Saya realnya begini, ada idealitas, ada realitas. Saya punya idealisme dengan tim, saya sampaikan ini SOP kita. Tapi ketika ada hal demikian, saya sampaikan ini realitanya bagaimana. Jadi dalam pengambilan keputusan baik dilema etika maupun pendidikan moral, saya sampaikan ke tim. Iya, nanti kami ramu dia dari sekian banyak plan A, plan B, plan C dalam pengambilan keputusan, maka oke, ketika memilih pilihan A, apa konsekuensinya? Memilih plan B, apa konsekuensinya? Walaupun akhirnya nanti ke saya, tetapi tetap flow pada teman-teman. Dari sekian pilihan ini, mana yang paling minim risikonya? Jadi saya lebih kepada kerja tim proses dalam pengambilan keputusan. Jadi langkah-langkahnya tidak dianalisis sendiri gitu Pak ya. Menggunakan tim untuk mempertimbangkan. Oke, tapi tetap saya baca dulu kasusnya. Saya baca dulu kan, oh ini kasusnya. Ada saya pilah-pilah dulu. Dari sekian banyak nih pengambilan keputusan yang sudah dilakukan Pak Kepala, ada tidak pembelajaran yang bisa dipetik atau bisa menjadi pelajaran buat kepala sekolah atau calon pemimpin kedepannya dalam pengambilan keputusan ini? Saya lebih belajar diri saya sebenarnya, karena saya masih belajar juga deh. Yang pertama saya merasa bahwa kita harus memahami orang lain. Jadi kita dalam sebagai pemimpin itu kita pahami dulu orang lain. Jangan maksa orang memahami kita. Memahami orang lain. Ya. Jadi teman kita seperti apa? Dulu saya orang idealis. Saya jadi idealis banget. Nah, terkadang kesan saya orang harus ikut apa keputusan saya. Tapi dalam perjalanan saya tidak bisa. Kan kita juga ingin dipahami orang, pasti tentu orang kan ingin memahami kita. Yang kedua keteladanan. Jadi jangan sampai kita berbicara kita nggak kerja. Itu salah satu itu pelajaran yang saya dapatkan. Yang berikutnya
menghormati. Jadi kita tempatkan yang senior kita hormati, yang junior juga kita hormati semua. Jangan karena kita pimpinan, semuanya kita 3 poin bisa dapat. Pertama adalah kita menghormati orang lain, yang kedua adalah keteladanan, yang ketiga kita menghormati. Itu yang harus ada pada 3 poin. Betul. Yang lain kan yang semakin banyak keputusan, yang semakin matang gitu pertimbangan. Betul ya, padatnya. Jadi lebih ini. Tadi malah dia pasti tidak digurui. Nah, mereka jalan. Sehingga tadi yang dilematika bujukan moral itu udah bisa diminimalisir gitu. Lalu tetap ada. Baik, mungkin itu Bang Mola. Terima kasih waktunya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dalam karate dari SM1 ada calon guru penggerak angkatan 8. Jadi ya betul 8. Jadi di pendidikan guru penggerak itu ada salah satu modul itu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan oleh pemimpin atau kepala sekolah. Jadi mari ingin coba menelusuri beberapa hal terkait bagaimana Pak sebagai kepala SMA 2 mengambil keputusan selama ini. Siap. Yang pertama itu pada jadi dalam pengambilan keputusan yang mata pelajaran itu di modul 3.1 itu ada 2 hal yang biasanya. Yang pertama itu dilema etika, yang kedua pendidikan moral. Dilema etika itu dimana keputusan ini kita harus memilih antara 2 hal yang sama-sama benar, tapi harus memilih salah satu. Kemudian yang kedua itu adalah kita harus mengambil keputusan benar, tapi ada orang yang mencoba membujuk kita untuk mengambil keputusan yang salah dengan keuntungan-keuntungan yang dijanjikan kepada kita yang akan mengambil keputusan. Nah, kira-kira yang pertama itu bagaimana cara Bapak Kepala Sekolah mengidentifikasi yang mana rujukan moral, yang mana dilema etika selama ini? Kalau pada prinsipnya itu kepala sekolah dia harus memiliki sikap yang lebih di atas rata-rata. Nah, karena memang pada prinsipnya kepala sekolah itu dia harus memiliki jiwa yang memang dia pahami, sehingga langkah-langkah itu tidak salah sekalipun memang dihadapkan dengan problem yang cukup luar biasa. Bukan berarti kepala sekolah itu memang di situ dia harus menunjukkan sikap dan kemudian menegakkan. Sekalipun itu memang harus ada yang dikorbankan, itu biasa. Dalam hal memimpin itu pasti begitu, pasti ada riak-riak, pasti ada Ada keberanian dalam mengambil harus ada keberanian kepala sekolah. Kalau tidak ditetapkan, maka akan terjadi masalah terus. Harus berani gitu ya. Tidak akan berkembang itu. Ada tidak tantangan baik sebelum pengambilan keputusan atau setelah pengambilan keputusan itu yang dihadapi? Kalau tantangan pasti ada. Sebab siapapun menjadi pemimpin itu mau di pendidikan, mau di mana pun kita mengambil sikap dan keputusan itu pasti ada tantangan. Kalau bagi saya tantangan itu adalah hal yang biasa, karena itu adalah dinamika saja yang memang harus yang harus kita jaga. Wajarlah misalnya ada ketidakpuasaan, ada kekuasaan, itu hal yang biasa. Dan itu tidak berdampak ke yang lain, sebab itu akan menjadi yang menjadi buah pikir secara bersama-sama. Karena bukan keputusan sendiri gitu ada. Jadi bagus secara personal tapi kompetensi sosialnya kurang. Secara akademik bagus, tapi kompetensi sosialnya tidak ada ya. Nah, kalau apalagi kultur Bima ini kultur kita di Bima ini kalau tidak bisa memahami secara jauh tentang kultur di Bima susah dari pasal. Jadi perlu mempertajam kepekaan ini termasuk dalam pengambilan keputusan kalau tidak blunder begitu ya. Dan kebanyakan blunder kita ini. Ya. Sehingga terjadi keributan, terjadi ini ya, karena blunder aja. Karena guru ini kan kalau tidak disentuh guru ini secara moral kalau di sekolah, maka dia ketika dia nggak ada habis nggak ada pulang. Tapi kalau kita sentuh nggak akan seperti itu. Mungkin itu Pak Kepala, terima kasih atas
Iya, terima kasih atas kunjungannya. Iya. Luar biasa, mudah-mudahan semakin sukses SMA Global di kedepannya. Iya, Terima kasih.